Oke, sudah. Monggo Pak Rifai. Selamat siang Pak Bayu, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rifai. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, di siang hari ini, di siang yang cerah ini sehat-sehat saja. Pak Bayu sendiri gimana kabarnya? Kelihatannya sibuk Oh, sekali di beberapa hari terakhir ini Pak Bayu. iya Pak. Alhamdulillah sehat. Kalau sibuk, ya masih sibuk. Ya, Tapi kira-kira, untuk, okay. ya, gimana Pak Bayu? Tapi untuk siang ini, Insya Allah longgar Pak. Ya, Alhamdulillah kalau Pak Bayu longgar. Ya, mumpung Pak Bayu sedang di tempat, karena Pak Bayu ini saya lihat sering keluar kota. Jadinya ya kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak Bayu. Oh Ini silakan. Lama juga nggak apa-apa Pak. ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Bayu. Ya, Pak Bayu kan punya pengalaman banyak dan juga guru kita yang telah menangani berbagai macam model anak ya tentunya. Ini Pak Bayu. Oh, nggih, monggo. Sebentar Pak, sebenarnya tidak seperti itu Pak. Tapi insya Allah saya mencobanya. Sama-sama masih belajar Pak. Iya Pak Bayu. Jadi begini Pak Bayu. Jadi saya datang ke ruangan Pak Bayu ini sebenarnya mau apa ya? Semoga nanti setelah pertemuan ini tujuannya yaitu tercerahkannya masalah saya ini perihal peserta didik di sekolah ini Pak Bayu. Jadi di kelas saya ini pada tahun ini terjadi penurunan prestasi akademik Pak Bayu. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu prestasi akademiknya anak didik saya itu lumayan bagus ya Pak. Ya, sudah pernah mendapatkan prestasi di bidang beberapa bidang pelajaran, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten. Terus ini kan tahun ini mengalami sedikit penurunan. Nah, kira-kira nih Pak Bayu, saya juga bingung penurunannya itu kira-kira terletak di apanya ya Pak ya? Apakah di minatnya, apakah di sistemnya, atau bagaimana ya Pak ya kira-kira Pak Bayu ini? Oh, sebentar Pak, saya boleh tanya dulu nggak? Nggak apa-apa ya Pak? Boleh Pak, monggo monggo Pak. Oh. Untuk istilahnya porsi pembelajaran itu dari tahun kemarin dengan tahun sekarang itu apakah sama Pak? Ada sedikit perbedaan Pak Bayu, karena di sekolah ini kan juga tahun ini ada beberapa guru yang mengalami perpindahan kerja, sehingga ada guru baru yang menanganinya. Dan guru-guru kemarin itu kan sudah lama sekolah ini Pak, dan tentunya pengalamannya juga sudah cukup banyak. Sedangkan guru-guru baru ini kan rata-rata masih fresh graduate atau baru lulus kuliah. Kalau dari segi kurikulum pembelajaran sebenarnya sama sih Pak, ya begitu ada perubahan. Oke. Oh begitu Pak. Mungkin apakah ada lagi Pak secara mungkin jenengan identifikasi ada faktor yang lain selain itu? Apakah hanya itu saja Pak? Kalau menurut pengamatan saya nih Pak ya, sepertinya yang anak-anak itu dengan guru sebelumnya itu sudah akrab Pak, sudah dekat. Dan mungkin saja karena sudah akrabnya itu pembelajaran dengan guru sebelumnya itu tertarik Pak. Karena memang guru sebelumnya itu kan sudah pengalaman Pak dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Ya, jadi mungkin ada semacam chemistry ya atau istilahnya hubungan kultural yang sudah dekat antara anak-anak dengan guru sebelumnya. Sedangkan guru yang sekarang itu kan masih baru jadi belum memiliki hubungan kultural yang baik dengan guru-guru yang baru itu. Sepertinya begitu Pak, kalau hasil analisis lain dari saya. Lalu Oh, untuk
minat, ya mungkin saja Pak, karena setiap anak itu kan memiliki minat yang berbeda. Ada yang minat ke pelajaran A, ada yang minat ke pelajaran B. Kemudian juga tidak dipungkiri antara minat dengan kecocokan dengan guru itu juga terkadang tidak sama Pak. Begitu Pak masalahnya. Oh iya, memang Pak, kalau secara psikologis itu memang pasti terjadi ya Pak. Kalau eh, karena orang Jawa pun pepatah bilang Witing Tresno Jalaran Kulino kan seperti itu. Ya mungkin itu bisa terjadi Pak, karena mungkin faktor chemistry atau bagaimana. Terus saya ingin tanya Pak, mungkin dari hal yang jenengan identifikasi itu, jenengan sebagai kepala sekolah, mungkin ada apakah sudah ada tindakan-tindakan yang mungkin mengarah untuk secara preventif ya, secara penanganan untuk mengatasi hal tersebut Pak, dari pihak jenengan. Mungkin jenengan sudah menyuruh dari mungkin bagian-bagian staf-staf jenengan, atau bagaimana, atau jenengan sendiri yang terjun di lapangan, mungkin ada atau tidak Pak secara preventifnya untuk menangani masalah ini Pak. Iya Pak, jadi kami merencanakan bersama bagian kurikulum itu, khususnya untuk guru-guru yang baru itu, yang pertama memberikan pengarahan Pak tentang sistem pembelajaran sekolah ini. Bagaimana mereka mengajar, kemudian strateginya, tata caranya dalam mengajar, kemudian media-media pembelajaran yang digunakan, termasuk juga bagaimana melakukan pendekatan pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, kami juga meningkatkan fasilitas Pak. Jadi di setiap kelas untuk tahun ini kami sudah melakukan pengadaan yang namanya LCD proyektor untuk memudahkan guru dalam mengajar. Mengingat di era sekarang ini kan era digital, jadi pembelajarannya kan juga harus mengikuti kemajuan zaman, tidak hanya pembelajaran secara konvensional, tapi juga memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian hal yang ingin kami lakukan yaitu memberikan pelatihan khususnya kepada guru-guru yang baru itu Pak, misalnya melakukan in-house training atau menugaskan mereka untuk mengikuti iklan baik secara daring maupun secara luring, yang tentunya untuk meningkatkan skill mereka. Lalu dalam kaitannya menjalin hubungan dengan peserta didik, kami juga mengadakan outbound antara guru-guru dengan peserta didik, yang mana pada kegiatan outbound itu kelompoknya gabung, jadi tidak sendiri-sendiri. Tujuannya memang agar membangun sebuah chemistry antara guru dan murid. Itu rencana yang akan kami lakukan Pak untuk menangani kasus ini, sehingga ya prestasi akademik kelas ini bisa sama atau meningkat dari tahun sebelumnya. Begitu Pak. Baik Pak. Eh, untuk yang jenengan sampaikan tadi, apakah sudah ada progres? Minimal perencanaan kan sudah jenengan sampaikan, mungkin perannya apakah sudah mulai dikerjakan Pak? Iya Pak, untuk dalam waktu dekat ini ya, yang dari perencanaan itu tadi yang sudah kami laksanakan ya dalam 2 bulan terakhir ini, yaitu menugaskan kepada guru-guru yang baru itu untuk mengikuti diklat perihal pembelajaran Pak, ya berupa media pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, dan langkah-langkah dalam menangani peserta didik. Gitu Pak. Kemudian Oh, untuk permasalahan yang lain Pak, sebenarnya yang kami khawatirkan karena gurunya itu berganti, terus menjadikan minat peserta didik dalam belajar dan berkompetisi itu juga berubah Pak. Jadi menurun. Begitu Pak. Itu jadi
Sebenarnya ada dua kendala Pak ya, yaitu adanya perpindahan guru itu dan juga mungkinkah ini juga berkaitan antara perbedaan guru sebelumnya ke guru yang baru yang belum begitu dekat dengan mereka itu sehingga mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar dan berprestasi Pak. Apakah mungkin begitu ya Pak ya? Eh, bisa saja seperti itu, Pak. Dari saya ingin bertanya, Pak, dari progresnya tadi, kalau seumpamanya untuk untuk yang masalah guru tadi, kira-kira yang mungkin sudah terprogres itu, kalau dari skala penilaian itu sampai 1 sampai 5 itu progresnya secara progres saja Pak, belum kegiatan tuh sudah mencapai tahap berapa Pak? Kalau mungkin saya perkirakan ya Pak ya, untuk saat ini dalam 2 bulan ini dari beberapa perencanaan itu, kalau menurut saya penilaiannya masih di sekitar angka 6 Pak. Kalau ditarik penilaian antara rentang 1 hingga 10 itu masih di Oh, kisaran angka oke. 6. Oke. Berarti secara ini sudah mulai berjalan ya Pak. Tapi untuk yang masalah di siswa, apakah ada rencana-rencana kegiatan atau tindak lanjutnya Pak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di siswanya sendiri? Oh, untuk siswa ada Pak. Rencana kami ini yaitu kami memberikan saran kepada para guru mata pelajaran apapun itu untuk bersama-sama membantu mengatasi masalah ini ya, minimal memberikan motivasi kepada peserta didik itu bahwa pentingnya untuk belajar giat dan berprestasi karena nanti manfaatnya ya untuk mereka sendiri. Selain mereka menjadi pandai, nanti jika mereka berprestasi itu juga bisa meningkatkan kualitas keilmuan mereka sendiri dan meningkatkan prestasi di jenjang yang lebih tinggi. Misalnya jika bisa menang lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional, nanti sertifikatnya itu bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Hal itu yang kami harapkan sebenarnya setelah mereka memahami pentingnya untuk berkompetisi sehingga bisa memenangkan lomba selain untuk mengharumkan nama sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah juga yang sangat besar manfaatnya itu bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari jalur prestasi. Begitu Pak untuk membangun motivasi itu. Lalu yang kedua, selain membangun motivasi, kami juga ya semacam memberikan, kalau motivasi itu kan untuk menanamkan kesadaran apa ya, tapi juga Oke. tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang itu perlu dipacu dengan faktor eksternal, misalnya memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi berupa piagam atau sertifikat, kemudian uang pembinaan, kemudian menjadikan siswa tersebut menjadi duta prestasi sekolah. Hal ini juga bertujuan untuk melejitkan potensi dan motivasi mereka secara eksternal dan itu juga memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. Itu Pak, dua hal yang kami coba lakukan dari segi peserta didik Pak. Oh ya. Menurut saya Pak, apa yang jenengan sampaikan tadi itu sudah luar biasa ketika anak anak untuk menarik menarik istilahnya motivasi anak, jenengan sudah menyampaikan komitmennya seperti menjadikan duta seperti itu sebenarnya sangat luar biasa Pak. Dan itu harus segera dilakukan Pak, karena motivasi ini bisa saja suatu saat
bisa berubah lagi Pak, karena motivasi itu muncul dari intrinsik siswa, dari dalam diri siswa. Kalau tidak secara konsisten dan dengan cepat diberikan, ya mungkin akan berbeda lagi nanti hasilnya. Tapi jenengan sangat luar biasa sekali Pak, sudah bisa membuat sebuah rencana aksi yang luar biasa dan timbul komitmen untuk peserta didik juga. Terus yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin adakah nanti seperti tindak lanjut dari beberapa rencana jenengan itu yang eh, tindak lanjutnya seperti apa yang akan jenengan lakukan? Apakah ada seperti itu Pak? Oh iya, berarti rencana-rencana yang ingin kami lakukan sudah bagus ya Pak Bayu ya? Oh sangat luar biasa sekali Pak. Wah Dan ini sangat terstruktur sekali Pak. Uh, saya berharap semoga program-program jenengan itu bisa benar-benar membantu penyelesaian masalah yang jenengan hadapi saat ini. Jadi secara struktur jenengan sudah luar biasa sekali. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah ada nanti penguat untuk diri jenengan sendiri sebagai kepala sekolah agar ada hal yang menguatkan diri Anda sebagai kepala sekolah untuk bisa konsisten dengan program yang dengan kerjakan ini. iya, tentu Apakah Pak. ada? Mungkin Ada Pak, tentunya kalau dalam diri saya sendiri akan senantiasa terpacu dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik Pak, dan juga prestasi sekolah. Karena itu selain merupakan tanggung jawab saya, juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas atau mutu sekolah Pak. Sementara untuk rencana tindak lanjut itu tentu ada Pak. Jadi setelah program 2 bulan berjalan ini nanti kami akan mengevaluasi bagaimana progresnya. Kemudian di program-program yang lainnya yang akan berjalan pun juga akan coba kami terapkan ini. Jadi kalau menurut Pak Bayu sudah bagus, berarti sudah tinggal kami eksekusi ya Pak ya Bayu ya ini ya. iya Ya, benar sekali Pak. Jadi jenengan sudah merencanakan program yang luar biasa dan komitmennya sangat luar biasa sekali. Ya, saya sangat mendukung apa yang jenengan lakukan karena itu juga uh, menjadi motivasi saya sendiri di sekolah lain karena kita di sini intinya tidak ada yang kita sharing saja nggih Pak. Saya juga masih belajar, saya pribadi juga masih belajar tapi secara keseluruhan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jenengan. Jenengan sudah bisa dari permasalahan yang jenengan hadapi, jenengan sangat luar biasa sekali bisa menemukan solusi-solusi yang luar biasa juga, termasuk komitmennya, termasuk tanggung jawabnya jenengan sebagai seorang kepala sekolah. Ngaten mungkin itu yang bisa wah, saya sampaikan, terima Pak. kasih Pak Bayu. Wah, luar biasa sekali ini Pak Bayu. Ternyata telah membuka apa ya pemikiran saya ini ya. Jadi kedatangan saya dengan Pak Bayu ternyata membawa manfaat dan berkah yang luar biasa bagi peningkatan kemajuan peserta didik saya ini Pak Bayu. Kiranya Sama-sama, Pak. Pak Bayu sepertinya sudah cukup karena saya harus kembali ke tempat dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga pencerahan dari Pak Bayu pada siang hari ini yang insya Allah dengan komitmen kami sekolah akan segera melaksanakannya ini Pak Bayu. Iya, Pak, saya memang berharap demikian. Eh, saya juga berterima kasih ada ilmu baru juga. Kita sama-sama belajar, gitu, Pak. Oke, Pak Bayu, kalau begitu saya pamit mau kembali ke tempat saya. Untuk Pak Bayu, selamat kembali melaksanakan
tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.